Pagi ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Daily Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Vivo P5 Plus yang mengalami mic-nya yang bermasalah. Itu ditandai pada saat menelepon panggilan biasa ataupun panggilan suara. Suara kita tidak bisa didengar oleh lawan bicara kita. Begitu juga pada saat merekam suara, tidak ada suara yang bisa direkam, jadi alias kosong. Jadi itu menandakan bahwa mic-nya sudah mulai bermasalah. Bisa kita ganti dengan mudah, murah, dan pasti bisa kita lakukan sendiri di rumah dengan alat yang sederhana sekali. Yang pertama obeng plus, yang kedua nih obeng kembang. Teman-teman bisa beli untuk biasanya obeng ini sering dipakai untuk iPhone, sama persis karena dia menggunakan baut di bagian bawah. iPhone juga di bagian bawah. Kita gunakan obeng ini. Kalau misalnya teman-teman mau beli mereknya ini Baku BK364. Nah, serinya obeng kembang ini seperti bulat biasa, tapi kalau kita perhatikan di ujungnya ada segi 5. Jadi khusus, obengnya kecil sekali, ujungnya seperti jarum. Nah, kemudian ini cutter kan, ini bekas kartu SIM card untuk buka. Langsung saja kita tutorialkan bagaimana cara mengatasi mic-nya yang bermasalah. Mudah, murah, pasti bisa kita lakukan sendiri di rumah. Langsung saja, sebelumnya pertama kali kita lepas dulu SIM tray-nya karena kita mau melepas koper belakangnya ini. Untuk pembongkaran belakang kita gunakan karter saja. Setelah itu kita masuk menggunakan ini. Jadi fungsi karter adalah untuk membuka celah pertama saja. Nah, ini sudah 1 mili terbongkar. Baru kita langsung masuk di cutter plastik. Nah, sudah selesai. Kita keliling, ini pelat jadi cukup kuat sekali. Kalau menggunakan kuku saya kira sangat kuat sekali. Nah, setelah selesai koper kita angkat langsung saja, tak masalah karena ini fingerprintnya ada di bagian depan. Nih kita buka saja begini. Nah, untuk bagian mic kita fokus di bagian bawah, bagian atas tidak kita bongkar. Jadi kita fokus bagian bawah. Ini kayaknya sudah pernah masuk air, jadi sudah dibuka koper-kopernya. Jadi langsung saja kita buka. Ini ada berapa baut, langsung kita buka saja. Ini menggunakan baut kurang lebih ada 8 buah, jadi pakai ataupun menggunakan obeng plus kecil saja. Ini sudah kita bongkar. Setelah itu kita bisa angkat segini saja. Nah, ini kita bisa melihat di bagian bawahnya ini terdapat dua macam ataupun dua fleksibel. Fleksibel pertama untuk menghubungkan ke bagian sini, kemudian yang kedua ini ada fleksibel untuk menghubungkan ke fleksibel charger. Kemudian ini baterai, ini fleksibel on off. Ini LCD di sebelah samping kanan. Karena kita fokusnya untuk memperbaiki mic, jadi kita lepas bagian ini saja. Mic itu biasanya ini segi 4 ini. Pusing mic ini segi 4 ini. Jadi kalau mic segi 4 ini di bagian sini segi 4. Mic-nya ini segi 4 di bagian ini. Ini mic-nya segi 4 kecil ini. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan penggantian mic ini segi 4 ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan penggantian mic ini saja agak susah, agak repot, kita harus menggunakan blower ataupun solder. Jadi bagusnya kita mengganti satu set. Nah, pertama kali kita lepas dulu semua. Ini ada fleksibel fingerprint, kemudian fleksibel tombol back dan resen, ada 2 buah nih. Tombol fingerprint, tombol back dan tombol resen, ini ada kecil ini. Kemudian ini untuk menghubungkan antara mesin bawah ini ke atas ini kita lepas juga. Nah, setelah lepas bisa kita lepas juga ini untuk antena, kita lepas juga untuk antena. Antena kita lepas juga. Nah, setelah lepas bisa langsung kita angkat saja begini. Nah, inilah alatnya kalau seandainya handphone kita yang mengalami mic-nya bermasalah. Jadi mic-nya bermasalah bisa kita ganti alat ini saja. Murah, mudah, pasti bisa semua kita lakukan sendiri di rumah. Karena tanpa solder, tanpa blower bisa kita pasang sendiri. Ini mic-nya. Mic-nya kecil, ini ada kecil ini mic-nya.
tapi kita harus ganti satu set ini murah, mungkin di bawah sekitar di bawah 50.000. Cara pasangnya mudah sekali, kita tinggal pasang begini saja. Nah, kita pasang, untuk antena kita pasang, untuk fleksibel yang menghubungkan kita pasang, untuk tombol resen dan back kita pasang. Karena ini tombol back dan resennya ini terpisah, dia tidak menyatu di LCD, jadi dia ada tombol khusus. Nah, ini tombol fingerprint kita pasang juga. Nah, setelah itu langsung kita baut. Jadi cukup mudah sekali, kita bisa perbaiki sendiri di rumah, mudah, murah, tanpa pengetahuan elektronik kita bisa kerjakan sendiri di rumah. Ini sudah kita anggap selesai, kita tutup begini saja. Jadi untuk mengatasi pipo yang tidak bisa mengirim suara, ataupun suara kita tidak didengar oleh orang, untuk pipo P5 Plus mudah, bisa kita kerjakan sendiri di rumah. Untuk alat bisa kita beli di online shop. Jadi tanpa pengetahuan elektronik kita bisa kerjakan sendiri di rumah. Mungkin ini saja tips dari channel YouTube Bang Dery Tutorial. Lebih dan kurang kita mohon maaf atas ketidaknyamanan kalau misalnya ada video ataupun audio yang kurang berkenan bagi teman-teman. Tapi inilah semaksimal mungkin yang kita berikan ataupun kita tutorialkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.